Usia yang belum genap 17 tahun, Aurel Hermansyah telah melewati kisah asmara penuh drama. Kandasnya jalinan cinta yang baru ia bina 6 bulan bersama Tommy Rumengan menguak beragam cerita yang baru terbongkar belakangan. Di umur pertalian cinta yang singkat itu, Aurel dan Tommy ternyata telah puluhan kali putus nyambung. Sifat Tommy yang disebut-sebut posesif ditenggarai jadi penyebab retaknya cinta mereka. Benarkah karena sifat ini pula Aurel sempat dilarang Tommy berduet dengan laki-laki lain? Seperti apa ketika Aurel mendengar kabar bahwa Tommy hanya ingin memanfaatkan dirinya untuk mencari jalan ketenaran di panggung hiburan? Nggak pernah mau ngomong atau berpikiran. Masa dimanfaatin nggak kata masnya? Enggak, aku bilang aku nggak mau ngomong aku dimanfaatin atau enggak. Kan orang lain, coba silahkan nilai sendiri menurut kalian seperti apa. Aku nggak mau ngomong, pokoknya sekarang aku nggak pernah mau ngomong. Kayak ini manfaatin gue, enggak. Biar aja. Ya enggak, intinya maksudnya kalau memang ternyata dengan kenal Aurel dia bisa mempunyai apa namanya mempunyai kesuksesan dan bisa mencapai apa yang dia cita-citakan, ya maksudnya mungkin bisa pahala buat Aurel juga gitu. Enggak, sebenarnya kita nggak kesel, cuman rada gimana ya, kecewa atau kayak ya Allah kok kayak gini sih. Nggak apa sih, kita dapat pahala. Yang tahu permasalahan kan pasti orang terdekat. Kalau yang jauh kan cuma bisa ya ngomong ini itu, cuman ya sabarin aja katanya. Nggak usah dipeduli. Nah dulu mereka nih putus puluhan kali ya. Puluhan kali putus balik. Aku tanya kenapa. Tapi Loli nggak pernah mau jujur gitu. Dia selalu ngebelain siapapun yang dekat sama dia pasti belain. Jadi aku udahlah ini anak nggak mau kebuka gitu. Jadi selalu gitu putus dan aku baru tahu gitu sekarang ternyata dia selalu diputusinnya ya karena misalnya Loli habis nyanyi di mana. Mungkin itu yang terbaik buat dia, ini terbaik buat aku gitu. Bukan karena ada keburukan yang gimana ya, yang keburukan yang buat benci gitu. Itu enggak, cuman lebih baik begini mungkin gitu. Toh dia juga lebih baik begitu. Jadi ya udah, kita beda-beda. Kecewa sudah pasti, tapi tak hanya hati yang tersakiti. Karir Aurel sebagai penyanyi pun ikut tersendat, seiring problematika cintanya. Setidaknya inilah yang dirasakan Ashanty sebagai orang yang sangat dekat. Ia sempat dibuat linglung atas tingkah sang putri yang tak karu-karuan. Aurel yang semula sangat berhasrat untuk serius menekuni dunia tarik suara, diakui Ashanty sempat menarik diri dan tak ingin bernyanyi. Lalu mungkinkah karena Tommy menghambat laju karir Aurel menuju puncak kejayaan? Seperti apa geramnya Ashanty saat perjuangan meretas kesuksesan Aurel berantakan begitu saja? Ya mungkin bukan menyesal juga, cuma mungkin dia sedih karena bundanya sama apa yang pipinya lakuin selama ini buat dia. Terus dia tiba-tiba mengorbankan sesuatu gitu yang seharusnya tidak begitu. Ya itu yang membuat dia sempat sedih aja, tapi ya dia merasa bersalah lah ke orang tuanya khususnya gitu ya. Tapi kan aku bilang makanya itu jadi pelajaran buat kamu ke depan. Ya udah gitu, cukup tahu. Orang nggak bisa ngejudge kita gimana-gimana. Cuman aku tuh nggak mau yang, aku nih gini, aku tuh gitu, nggak mau nunjukin. Jadi aku lebih ya udahlah ya, mau lihatnya gimana ya gitu aja. Nggak mau dibahas ya yang itu. Cuman gimana ya? Iya sih sebenarnya gimana ya? Dia tahu, aku tahu. Pokoknya aku tuh nggak mau yang ngomongin enggak, tapi menurut aku kalau memang itu nggak benar aku nggak tanggepin gitu. Aku nggak mau yang kayak gini gitu. Yang penting dia tahu apa, aku tahu apa ya. Pokoknya kita baik-baik aja gitu aja sih. Apa boleh dikata, nasi sudah menjadi bubur. Yang sudah berlalu tentu tak bisa diapa-apakan lagi. Selain mengambil hikmah dari semua yang terjadi, Aurel kini mengaku sudah move on dan tak ingin terjatuh ke lubang yang sama untuk kedua kali. Lalu bagaimana Ashanty melihat sikap Aurel yang meski masih galau, tapi sudah mulai bisa menerima pahitnya kegagalan dan mengambil pelajaran? Seperti apa pula Ashanty menghadapi Aurel dan Azriel yang kini tengah melewati masa menuju dewasa? Bakal lebih hati-hati dan aku maunya yang seumuran aja. Walaupun kan biasanya kan kalau yang seumuran mungkin ada yang dewasa, cuman kalau yang dewasa aku takut trauma jadinya. Iya, ya kebetulan memang kayak sekarang gitu kakak, anak kecil gitu kan kalau menghilangkan galau
pasti dengan berbagai macam cara. Dia kan lagi galau, artinya dia memang belum pernah pacaran, tapi dia suka sama cewek ada. Terus dia memang nggak pernah cerita sama siapa-siapa, dia cuma cerita waktu itu pernah sama aku gitu, dan aku nggak boleh yang kayak cie-cie, dia nggak suka. Jadi dia yang tahu tapi diam ya bun gitu. Jadi aku tahu gitu, tapi dia itu nggak mau tipe orang yang ngejar cewek. Meninggalkan Aurel yang sudah move on dari kegagalan cinta dari Pulau Dewata, inilah kelanjutan kasus tewasnya Angelin. Lantas benarkah proses adopsi Angelin tak sesuai prosedur atau ilegal? Seperti apa keprihatinan para artis? Dari Pulau Dewata, Bali, nasib tragis Angelin, bocah berusia 8 tahun yang ditemukan tewas dikubur di belakang rumah ibu angkatnya. Tak hanya membawa duka, tapi juga kegeraman banyak orang melihat nasib tragis yang menimpa. Lantas benarkah ibu angkat Angelin membantah dirinya ikut terlibat? Lalu apa yang sebenarnya terjadi?